juga ibaratnya juga mengerti bagaimana tahapan proses pemilu ini diselenggarakan. Ya baik, Nggak usah selamat siang. kota pribadi, surat pribadi, datang ke TPS nyoblos. Ya, sekarang ini prosesnya panjang. KPU Ya, menggelar sosialisasi tahapan pemilu Nah, serentak next. 2024 Nah, bersama kalau tadi segmen sudah pemilih menyampaikan disabilitas pemilih di kita Kota itu sebenarnya Blitar. sangat tinggi. Ya, bisa kita tahu bahwa di dalam proses pemilu, ya, kita selalu ada di atas target. Contoh dalam konteks penggunaan hak pilih, ya, Bapak Ibu semuanya, Komisioner kemarin KPU pemilu 2019, partisipasi 81% orang datang ke TPS dari Bangga sudah 192 juta. memberikan Nah, kalau di Kota Blitar, next, Mbak, bisa dilanjut. Nah, pemilih pada saat Pilgub 2018 dari total 111.119, ya, 72,7% itu kemudian datang ke TPS. Lalu kemudian untuk pemilu 2019 tadi disampaikan Pak Ketua, ya, dari 113.544, ya, 83,7%-nya hadir atau datang ke TPS. Lalu kemudian pemilu serentak kemarin atau pemilihan serentak, ya, pemilihan wali kota kemarin 114.890, 90.908 atau 78,8% itu datang ke TPS termasuk panjenengan semuanya. Tepuk tangan buat panjenengan semuanya yang kemarin berkenan dari TPS. Lanjut next. Nah, Bapak Ibu semuanya, ke depan karena ini masih juga proses pemutakhiran data pemilih yang kita mulai kemarin dari pemberian DAK 2 atau daftar pemilih, ya, yang kemudian terdistribusi di masing-masing kecamatan dan diberikan oleh Dinas Kependudukan kepada KPU. Nah, sebelum itu kita sudah melakukan proses pemutakhiran data pemilih, ya. Jadi total jumlah pemilih kalau sampai dengan bulan September itu 115.255. Ini pasti ada kemungkinan levelnya bertambah, Bapak Ibu semuanya. Ya, levelnya bisa bertambah dan juga bisa berkurang kalau ada migrasi besar-besaran. Sehingga kalau kita lihat lagi, ya, ada total laki-lakinya itu 56.277. Kalau dibandingkan perempuannya 58.978. Jadi lebih banyak perempuannya sekitar 1.000 lebih. Jadi penduduk Blitar itu yang kayak gitu, gitu ya. Kayak kaum hawa ini juga sangat tinggi partisipasinya, katanya. Next, lanjut. Nah, Bapak Ibu semuanya, seperti tadi yang sudah kami katakan bahwa di dalam proses pemilu tidak hanya sekedar ujuk-ujuk atau butuh coblosan. Bisa kita mulai hari ini, ya, melalui aplikasi. Nanti mungkin teman-teman yang kemudian dari sahabat penyandang disabilitas tunanetra bisa dibantu, ya, dicekkan oleh pendampingnya, ya, apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Ngeceknya kemana? Nah, download di aplikasi Play Store. Nama aplikasinya adalah Lindungi Hakmu. Di situ ketika kita memasukkan nih, makanya kemudian terjadi apakah kita sudah terdaftar, nanti ada di kelurahan mana, kecamatan mana, sampai pada TPS mana, itu insya Allah kemudian sudah terekam. Ya. Nah, ada pertanyaan ini mungkin dari Bapak Ibu semuanya. Nah, kok misalkan dataku bocor begini, pun boten khawatir Bapak Ibu semuanya. Kita sebagai warga Republik, apalagi kemarin setelah undang-undang perlindungan data pribadi, ya, itu kemudian disahkan, ya, pengetatan terhadap data pribadi kita ini insya Allah akan terjamin secara rapi, baik oleh Kesatuan Tim Pengamanan, baik juga melalui koordinasi dari Badan Siber dan Sandi Negara. Maka, jadi kalau kemudian basisnya nanti di 2024, Bapak Ibu ini akan ketemu dengan banyak aplikasi, ya. Misal nanti contoh mau daftar sebagai KPPS dan lain sebagainya, Bapak Ibu akan ketemu namanya SIAKBA, Sistem Aplikasi Pendaftaran Anggota KPU dan Data Elektronik. Jadi di situ ada data-data ketika kita mau daftar dan lain sebagainya, itu sudah terangkum dalam situ. Data Lindungi Hakmu ini juga merupakan bagian atau data atau bagian dari pendataan aplikasi yang kemudian sangat mutakhir. Kenapa? Ketika jenengan masukkan link, ya, jenengan sudah tahu terdaftar atau belum. Kalau belum terdaftar gimana? Jadi di Hakmu ini juga kita bisa memasukkan data diri kita untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Jelas kalau buatan Bapak Ibu? Jelas kalau belas? Jelas kalau belas akan tutup maskernya bodoh. Jelas? Ya.
Lanjut next. Nah, sama juga Bapak Ibu semuanya, ini ada namanya juga aplikasi namanya info pemilu ya. Tapi ini bentuknya bukan aplikasi, tapi masih di dalam bentuk web. Bapak Ibu semuanya, nanti kemudian misalkan dari teman-teman atau sahabat penyajian kita bisa dibantu ngecek apakah diri kita itu terdaftar sebagai anggota parpol atau tidak. Ya, ya kalau kita anggota parpol tidak apa-apa, ya soalnya kita anggota parpol, ya. Tapi kalau kemudian nama kita, misalkan kemudian ada ini juga anggota parpol, tapi nama saya dicatut sebagai anggota parpol, sehingga saya tidak bisa untuk kemudian disamakan sebagai penyelenggara, tidak bisa.